Pernahkah kamu membayangkan ada satu kalimat sangat pendek, hanya 4 kata, tapi ketika diucapkan, langit bergetar, malaikat terdiam, dan rahmat Allah turun seperti hujan. Kalimat ini tidak ramai di media sosial, tidak populer di kajian-kajian umum, bahkan mungkin belum pernah kamu dengar disebut dalam khutbah-khutbah panjang. Tapi para wali Allah menjadikannya sebagai nafas mereka, para malaikat menyambutnya, dan Rasulullah menjawabnya dengan penuh kasih. Ini bukan kisah biasa. Dalam video ini, aku akan mengajakmu menyelami satu kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan langit. Dan bila kamu mendengarkannya hingga akhir, bukan hanya hatimu yang akan tenang, tapi hidupmu bisa berubah pelan-pelan menuju cahaya. Pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada satu rahasia lembut yang jarang diketahui, tapi bisa menjadi jalan pulang bagi hatimu yang lelah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu, agar lebih banyak orang ikut menemukan cahaya ini. Karena bisa jadi satu kalimat pendek darimu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Bab 1. Sholawat, jembatan cinta antara langit dan bumi. Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, saat manusia terlelap dalam dunia mimpinya, ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat lembut dari lubuk hatinya. Shallallahu ala Muhammad. Suaranya tak menggema, tak terdengar oleh tetangganya, tapi di langit para malaikat berdiri, khusyuk mendengarkannya. Dalam kesunyian itulah, kalimat itu membelah ruang, naik dengan anggun, menembus batas langit pertama, kedua, hingga ketujuh. Apa yang sederhana di bumi, tidak selalu sederhana di langit. Setiap sholawat yang kita ucapkan, menjadi cahaya, yang bercahaya bukan karena terang, tapi karena cinta. Cinta kepada manusia paling mulia, yang seluruh hidupnya adalah doa yang berjalan. Rasulullah SAW tidak meminta kita membalas perjuangannya dengan harta, tidak juga dengan jasa. Yang beliau pinta hanyalah, perbanyaklah bersolawat kepadaku. Dan sungguh hanya jiwa-jiwa yang terjaga, yang memahami dalamnya permintaan itu. Karena bersolawat bukan hanya pujian, ia adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa kita lemah, dan Rasulullah adalah jalan menuju kemuliaan. Pengakuan bahwa kita lupa, dan solawat adalah tali yang menghubungkan kembali. Dan saat kita melafalkannya, kita seolah berkata kepada jiwa kita sendiri, aku ingin dekat denganmu, wahai Rasulullah. Aku ingin dikenal olehmu. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu yang engkau banggakan. Bab 2. Keutamaan solawat dalam hadits Nabi. Tak ada satupun kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, kecuali ia adalah cahaya. Dan saat beliau berbicara tentang solawat, beliau tidak sekadar memerintah, beliau mengajarkan cinta. Cinta kepada dirinya, yang bukan semata karena jasanya, tapi karena kasih sayangnya yang tak terhingga kepada umatnya, kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, namun jarang kita resapi, Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkanlah, satu ucapan lembut dari lisan kita, dibalas dengan 10 rahmat dari Tuhan semesta alam. Ini bukan balasan biasa, ini adalah bentuk kasih sayang yang melebihi segala ukuran manusia. Ketika kita menyebut nama Nabi dengan tulus, langit pun menyambutnya. Para malaikat berlomba menyampaikannya, karena setiap solawat yang kita kirimkan akan sampai kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah menjadikan para malaikat khusus hanya untuk menyampaikan solawat dari umat ini kepada Rasul tercinta. Sungguh, kita tidak sedang berbicara dalam ruang kosong. Kita sedang berdialog dengan kekekalan. Ada keajaiban di setiap solawat. Ia mampu menghapus dosa yang tersembunyi, mengangkat derajat yang tak terlihat, dan membuka jalan bagi doa-doa yang tertunda. Solawat bukanlah permintaan, ia adalah hadiah. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang memberi, namun yang menerima justru kita sendiri.
Karena dalam menyebut nama Rasulullah, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadanya. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling mencintai melalui lafaz yang sederhana. Maka tanyalah pada diri kita, berapa sering kita menyebut namanya hari ini? Dalam kebisingan dunia, apakah kita masih sempat berbisik lembut, Shallallahu ala Muhammad? Bab ini mengajarkan bahwa solawat bukan sekadar amal. Ia adalah warisan dari langit untuk kita yang sering lupa arah. Dan dalam bab berikutnya, kita akan menyentuh salah satu solawat yang pendek, nyaris terlupakan, namun menggetarkan langit sejak dahulu hingga hari ini. Bab 3. Solawat pendek yang menggetarkan langit. Di antara ratusan bentuk solawat yang diajarkan di berbagai kitab dan majelis, ada satu kalimat yang sangat pendek, nyaris tak dianggap istimewa oleh banyak orang, namun disaksikan oleh langit sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalimat itu adalah Shallallahu ala Muhammad. 4 kata, tapi dalam 4 kata itu tersembunyi samudra, cinta, rahasia ketundukan, dan getaran yang menggetarkan barisan malaikat di atas sana. Ia bukan sekadar bacaan, ia adalah cahaya yang keluar dari hati yang sadar, menuju singgasana Tuhan. Apa yang membuat kalimat ini begitu istimewa? Ia tidak rumit, tidak panjang, tidak membutuhkan hafalan, tidak butuh waktu tertentu. Ia dapat dibaca oleh siapa saja, tua, muda, yang sedang sehat, maupun yang sakit. Ia adalah bentuk pujian yang murni, dan setiap kali ia dibaca, malaikat bersujud dalam khidmat. Karena kalimat ini bukan hanya menyebut nama, tapi menghadirkan ruh Nabi dalam kesadaran jiwa. Dalam hikayat para ulama terdahulu, seringkali disebut bahwa wali-wali Allah tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa mengucapkan ratusan, bahkan ribuan kali kalimat ini. Mereka tidak sibuk mencari redaksi yang paling panjang, karena mereka tahu kemurnian bukan terletak pada banyaknya kata, tetapi pada kedalaman rasa saat mengucapkannya. Coba bayangkan, di tengah keramaian dunia, saat pikiran kita lelah, saat mulut kita mungkin tak sanggup membaca panjang, kalimat ini hadir sebagai penolong. Kita bisa mengucapkannya di jalan, di kendaraan, dalam hati, atau lirih di sela-sela kesibukan. Dan setiap kali kalimat ini terucap, kita sedang memanggil nama manusia paling mulia, dan langit pun membuka catatan amal, lalu menuliskan, dia bersyalawat, dia telah mengingat Nabi. Solawat ini adalah bentuk paling lembut dari kerinduan. Bukan sekadar lafaz, tapi bisikan cinta. Dan bagi siapa saja yang membiasakan dirinya dengan kalimat ini, maka ia akan terbiasa hidup dalam naungan kasih dan ketenangan yang tak bisa dicuri oleh dunia. Dalam bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana para kekasih Allah menjadikan kalimat ini sebagai bagian dari hidupnya. Bukan sebagai ibadah sesaat, tapi sebagai napas yang mereka hirup siang dan malam. Bab 4, para wali yang menjaga solawat ini. Di balik sejarah yang penuh gema, ada sosok-sosok yang hidup dalam kesunyian, tapi meninggalkan jejak yang tidak akan pernah padam. Mereka bukan raja, bukan panglima, tapi kekasih-kekasih Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan zikir, doa, dan solawat. Dan di antara wirid-wirid mereka, kalimat pendek itu, Shallallahu ala Muhammad, menjadi teman setia di setiap helaan napas mereka. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang amal yang paling ringan, namun paling besar pahalanya. Beliau menjawab dengan tenang, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Tak ada yang lebih cepat mendatangkan rahmat daripada itu. Bukan hanya saat salat, bukan hanya di malam Jumat, tapi setiap waktu, setiap langkah, setiap detik adalah ladang untuk mengucapkannya. Begitu pula dengan Imam Al-Haddad, seorang wali agung dari Hadramaut, yang dikenal dengan wirid-wirid pendek namun sangat kuat. Dalam kitab-kitabnya, ia menekankan bahwa kalimat solawat yang singkat